1, 2, 3, 4. Kalian punya uang, kalian mau beli apa? Saya mau beli kamera. Kalau aku mau membeli HP. Kalau aku mau beli laptop. Terus gimana ya caranya dapetin itu semua? Omku di Jakarta kaya loh. Emang lagi kerja apa kamu? Jualan di situ ah. Emang bisa? Bisa lah. Tahu ah, pulang yuk. Ayo. Pulau Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di timur Laut Jawa yang memiliki 4 kabupaten, diantaranya Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Masyarakatnya dikenal disiplin, hemat, dan rajin bekerja keras. Selain itu, orang Madura memiliki keunikan suka merantau, bertani, dan juga berdagang. Salah satunya berdagang besi tua. Bisnis yang selalu dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat ini ternyata memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Ya, mengapa tidak orang Madura menjadi juragan atau bos besi tua? Karena orang Madura memiliki prinsip akar-kar nyolpe, yang artinya ayam setiap bangun tidur langsung menggunakan cakarnya untuk mengurai tanah. Orang Madura pun harus demikian bila mau tetap bertahan hidup. Jadilah mereka kemudian berbisnis limbah atau barang bekas, besi tua yang oleh orang lain tak dianggap berarti, dan berusaha dengan tekun dan tabah untuk memperbaiki kehidupannya hingga mencapai kesuksesan. Di ujung Pulau Madura, tepatnya di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, terdapat pemotongan kapal. Awal mula bisnis ini dimulai sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sempat mengalami vakum dikarenakan naik turunnya harga besi tua yang tidak stabil. Lalu, kemudian beroperasi kembali sejak tahun 2007. Rata-rata hampir semua masyarakat di Desa Tanjung Jati bekerja sebagai tukang las. Awal mulanya, Haji Sam, panggilan akrabnya, memulai usaha dengan menjual beli besi tua kecil-kecilan pertama di kota Surabaya. Tangnya mah Samsuri, sebutnya Haji Samsuri. Engko asal mulana ala ko bese nimpeng, mari dari nimpeng kok akhirnya menginjak tetingko mulai bertahap kendidik, akhirnya kok menginjak tambah naik. Engkau mulai norotang orang tua aja mulai kikana. Nah, terus kau ajar bisa tua, mulai kau andi bini tahun aja kau mulai kelupai tahun berapa? Kelupai kau tahun berapa? Teting kau mulai usaha, muka usaha TV, cecel bingko, akhirnya kau menginjak ya kom gelerok, engkau motongan kapal nyoba. Akhirnya kau sukses, alhamdulillah.
Usaha tersebut terus mengalami peningkatan hingga Haji Sam sendiri memiliki inisiatif untuk membuka bisnis pemotongan kapal. Beliau mencoba membeli kapal ikan yang beratnya 100 ton sebagai langkah pertama. Tempat pemotongannya pun masih sewa pada saat itu. Saat ini, beliau sudah memiliki tempat pemotongan kapal sendiri dari keuntungan yang diperoleh, tepatnya di Desa Tanjung Jati, Kamal, Kabupaten Bangkalan. Haji Syam membeli kapal dari pihak perkapalan. Kapal didatangkan dari berbagai macam wilayah luar pulau, seperti Surabaya, Jakarta, Balikpapan, Makassar, Ambon, hingga Batam. Potongan kapal bisa tuwana aja arkena 3,5 setia. Mon asala kan Pak Ebu 500. Torona kan kacek 1000 torona. Dari luar pulau, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, macam-macam. Tergantung dina melay kapal dari lima. Berdasar dari Pontianak, yang kebanyakan dari Batam. Batam karena kan kapal banyak orang kisokin aja, orang santi kapal lah kan orang dari Batam. Mengko andi anak 5. Laki 4, bini 1. Tangana supaya pada bisa motong kapal logomko. Tangana sendiri sepaling waktuan bingko pelaku puto langit. Jadi bingko pelaku puto langit sendiri tangana sewaktuan. Bapak 5 anak ini sangat bersyukur karena hingga saat ini masih belum pernah mengalami kerugian yang cukup berarti. Pak Sam hanyalah pengelola, pembeli sekaligus penjual. Beliau memiliki bos utama di mana bos utama sebagai pengelola keuangan. Jam kerja di pemotongan kapal milik Pak Sam ini dimulai pukul 7:30 pagi hingga jam 5 sore. Mereka memiliki tempat penginapan sendiri yang sudah disediakan oleh Pak Sam. Pak Sam memberikan upah kepada pekerjanya senilai Rp200.000 per orang. Pekerja sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pekerja tukang las besi dan pekerja kuli panggul. Untuk kuli panggul sendiri mendapatkan upah senilai Rp120.000 per hari dan termasuk uang makan. Kapal yang awalnya utuh dan besar itu dipotong menjadi persegi 4 dengan ukuran 1 meter kali setengah meter, tergantung dari pemesanan pabrik. Setiap potongnya diperkirakan memiliki berat 120 kg. Setiap kapal memiliki jangka waktu untuk diselesaikan. Contohnya, kapal besar dari Jakarta ini memiliki waktu pemotongan sampai 1,5 bulan. Setelah kapal dipotong, potongan-potongan besi kapal tersebut siap dijual dan dikirim ke pabrik. Semua apa saya kelaku bingko saya kelaku aja apa pajangko kapi. Jam kerja aja tergantung dari mandor. Menungko aja keng murung aki bereng, ya tang kapal yang kuan di kapal. Ayo ada gelembuan berempa sekilo bingkoi potongan. Jadi kerja aki bi mandor. Bi mandor ja biasa arkena telok seket aja bi putol angin agapi. Terima bingko ya tas truk. Jadi setelah ada paket truk, lepol truk bingkoi kirim ke pabrik. Perairan dangkal di Selat Madura ini memberikan suka duka bagi bos besi tua asal Tanah Merah tersebut, yaitu ketika kapalnya kandas, mereka menjadi kesusahan menarik kapal menuju pinggir pantai karena tersangkut lumpur. Jika sudah mengalami kejadian semacam itu, kapal harus ditarik menggunakan kren atau penggerek hingga sampai mendekati bibir pantai. Teknik pekerjaan itu semuanya ada di mandor. Bade mandor kapi engkau rek yang cuma meleh kapal ceria tang kapal ya potong harga seria. Mun pekerja sandi banyak lo itu mau bitung
tergantung dari anak kapal. Mun kok motong kapal dua je pada sandaraki kapi, aja yang kok nakin perlu orang banyak, melebihi dari sebitak orang. Nah, tapi mun sampai kapal dua kok motong pas acicil, aja kok melebihi dari 100 orang. Nah, tapi bingko pas lagi ke mandor. Pekerja dari luar Dina, dari Tangerang, Serang, dari Bandung, macam-macam. Paling berat sepernah potong kok ya. Area 2000 tang taksiran sekitar 2200. Mun 3000 tak pernah. Karena mun potong Dina sampai 3000 ton, di WT 3000 ton aja sampai kandas lo bengal. Jadi Dina kan terlalu dangkal kena ningke, itu lo bisa. Setelah kapal yang dipotong selesai, 1 minggu sebelumnya, Pak Sam sudah mulai mencari kapal mati yang lain dengan mencari informasi di wilayah manapun. Pak Samsuri memiliki kelebihan tersendiri dalam memenangkan negosiasi atas kemahirannya dalam taksiran perhitungan kapal. Alasan kapal dijual adalah karena kualitas kapal yang sudah tidak layak pakai. Selain itu juga diakibatkan mesin yang terbakar atau rusak sehingga kapal tidak dapat difungsikan atau digunakan kembali. Mahalnya pajak kapal juga merupakan salah satu alasan kenapa kapal dijual. Dari situlah Haji Sam mendapatkan kapal-kapal yang sudah mati. Tang suka duka, engkau mulai dari pertama engkau alako lakarlah nale tabu. Lakaran kau lakar menderita, merantau, keluar bulu, nyari kapal semuda. Deti nemu kapal semuda, bingko yano. Ya biasa nyama orang usaha, munda ada. Akhirnya setia kau bisa tenang, setelah engkau setialah anggaplah terkenal, deti kau bisa keng nerima telepon. Pak Haji Sam, ya beda kapal cula, kapal Arya, tetingko langsung mangkat. Karena semaktawan engkau lakar lebih setua. Mulai dari kene kau sampai Raja Setia lakar engkau ketahuan lebih setua. Lain lebih setua lo tahu. Mun masalah lako lainnya engkau sementara Arya lakar lo kita nganong kau. Karena engkau lakar setahun engkau lakar keng bisa tua, lain je lo bisa. Orang juga pacek karena larang tuh. Duang kapal lah sudah rosak. Jadi mau becek boleh juga kan sejelas kan mahal. Biaya juga mau becek juga mahal. Selain CV Ijah Jaya, di Desa Tanjung Jati juga terdapat pebisnis besi tua lainnya, yaitu CV Sumber Baru. Pak Joni, salah satu warga Desa Tanjung Jati yang sudah memulai pekerjaan pemotongan besi tua sejak 15 tahun silam. Bapak 3 anak ini sebelumnya sudah pernah bekerja di pemotongan besi Surabaya, Jakarta, dan Gresik. Nama saya itu Joni Budi Haryanto. Tinggal saya di Desa Tanjung Jati, RT 2 RW 1 nomor 109 Kamal Bangkalan. Saya memiliki anak 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Saya motong kapal mulai kalau yang di Desa Tanjung Jati itu sekitar 8 tahun lebih. Tapi kalau yang di luar udah lebih dari 15 tahun. Sebelum kerja di pemotongan besi tua kapal ini, saya kerja di pengedokan PT PAL itu kurang lebih 8 tahun ya di PT PAL Surabaya. Karena waktu saya kerja di PT PAL itu kan masih sistem kontrak ya. Sistem kontrak itu karena sudah habis kontraknya, jadi saya tidak begitu sudah habis. Kalau kerja di besi tua ini kan biar bagaimanapun kan hasilnya itu agak lumayan untuk mencukupi keluarga saya. Masalah perizinan pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati ini dulu pernah sempat berhenti. Berhentinya nomor 1 pertama itu karena
harga besi sangat anjlok sekali. Jadi bos saya itu enggak semua juragan tidak bisa untuk mendatangkan kapal lagi. Yang kedua, waktu kurang lebih tahun 2007 kalau nggak salah itu, karena surat izin itu sudah mati, jadi diperbaharui lagi. Nah, setiap kapal yang masuk itu kan ada istilahnya pembayaran pajak ke daerah. Nah, daerah itu dapat berapa persen, ke TNI Angkatan Laut juga dapat 25%, ke Koramil, ke polisi itu 15%, sisanya itu kepunyanya daerah. Gitu. Kapal yang saat ini sedang dipotong oleh Pak Joni ada 3 kapal, yaitu kapal Karana, kapal penumpang, dan kapal kargo. Masing-masing kapal memiliki waktu penyelesaian pemotongan seperti kapal penumpang yang harus selesai 3 bulan. Setiap kapal memiliki tingkat kesulitan masing-masing, seperti kapal penumpang yang memiliki banyak kamar, sehingga sedikit menyulitkan para pekerja untuk mengeksekusi. Saat ini yang saya kerjakan kapal sekitar 3 kapal. Berat masing-masing yang kapal Patagar itu sekitar 5.000 ton dan Karana itu 2.500. Yang satunya itu sekitar 1.000 ton, itu tongkang itu. Kapal yang didatangkan ada yang dari Banjarmasin, Jakarta, ada juga dari Surabaya. Kalau dari daerah itu tergantung dari perjalanan itu. Perjalanan sekitar kalau dari Banjarmasin itu 5 hari, kalau dari Jakarta itu cuma 2 hari, kalau dari yang Karana kemarin dari Bali cuma sekitar 3 harian. Kalau harga satu kapal itu tergantung dari DWT kapalnya masing-masing. Ya ada kalau yang DWT 2.500 ton itu kira-kira harganya sekitar 6M atau 4M lebih. Keuntungan itu ya kalau lagi untung, lagi besi tua itu harganya naik menanjak, bisa untung 1M lebih atau sekitar 2M lebih. Harga jual besi kapal per kilo sekarang lagi turun ya, Rp3.000 itu harga jualnya. Kalau soal harganya turun itu kan karena ada pasar global. Pasar global itu pengiriman besi tua dari luar negeri itu harganya mutunya mungkin lebih bagus dan harganya lebih murah. Jadi untuk besi tua di Indonesia itu akhirnya menurun dan tidak ada mendapatkan tempat untuk harga yang bagus. Soal persaingan bisnis pada saat ini sangat banyak persaingan sekali. Begitu kalau besi tua lagi harganya naik, banyak bos-bos saya itu bersaing untuk beli kapal. Tapi kalau harga besi itu turun, bos-bos itu ngurangi untuk beli kapal. Pak Joni memiliki pekerja sebagai tukang las sebanyak 30 orang, sebagai kenek truk 12 orang, dan kuli pengangkut 14 orang. CV Sumber Baru selalu membayar pekerjanya setiap hari Jumat. Gaji yang diterima oleh pekerja bisa di bawah Rp600.000. Tetapi jika lancar bisa mendapatkan Rp100.000 per hari. Kalau satu kapal dikerjakan itu yang dikerjakan tukang lasnya itu kira-kira kalau tergantung dari besar kecilnya kapal itu. Kalau kapal Patagar itu, KRI Patagar itu kurang lebih dari 100 orang. Kalau yang Karana ini sekitar 60 orang yang dikerjakan. Yang 2.500 ton itu, yang DWT 2.500 ton itu. Kalau yang besar ya orang yang lebih banyak, kalau yang agak kecilan itu agak sedikit. Tukang kelas nih, pegawai saya kalau tukang kelas itu minimal per harinya itu 700.000 minim itu. Kalau yang tukang panggulnya juga sama, kalau kernetnya itu lain. Kalau kernet itu harian per harinya, kalau kernet itu Rp75.000. Beberapa kejadian kecelakaan pernah dialami para pekerja, seperti jatuh dari atas kapal. Pekerja yang tiba-tiba melamun karena ternyata disusupi oleh makhluk astral. Terutama nomor satu kayak barang-barang mistis dulu. Barang mistis itu kadang-kadang namanya penghuni kapal di laut itu sering kali terjadi ya barang-barang kayak penampakan itu. Nah, kalau soal kecelakaan kerja itu juga sering kali karena pekerjaan kita itu sangat riskan dengan kecelakaan. Dulu pernah sekali
teman saya itu yang jatuh dari atas kapal. Asuransi itu tidak ada, cuman kalau semua yang terjadi di kecelakaan kerja di kapal ini itu bos saya yang menanggung semuanya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu proses kerja, terutama keselamatan para pekerja, biasanya dilakukan acara selamatan. Ya, kalau soal kita yang mengatasi masalah yang mistis itu kan namanya kita tuh gimana ya, percaya atau tidak, kita kan punya agama juga, kita untuk mendatangkan seorang paranormal untuk kita baca-baca doa di tempat kapal sebelum kita mulai kerja, seperti itu. Harapan pula dalam bisnis kapal Mega terus lancar, terus mencukupi perekonomian keluarga. Harapan kedepannya Alago lebih keras, lebih giat, lebih semangat untuk mencapai tujuan saya maju.